Hai, halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sukses selalu ya guys ya. Kali ini Minrap akan melanjutkan spoiler battle Truk the Heaven episode 141. Sebelum mulai ke videonya, ada baiknya jika kalian subscribe dulu lah ya guys ya. So nggak usah berlama-lama lagi, kuilah meluncur. Setelah Xiaoyan mengucapkan janji bahwa dia akan menyelamatkan sang ayah, cerita pun berlanjut. Namun seketika Xiaoyan harus dikejutkan ketika Yao Lao mengatakan jika Xiaozan tidak dipenjara di aula cabang manapun di dataran tengah, melainkan ditahan di alam jiwa ciptaan mereka sendiri. Xiaoyan menunjukkan amarah yang luar biasa mendengar akan hal tersebut. Dan tiba-tiba Xiaoyan mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanannya. Batu giok dengan aura kuno yang sangat misterius muncul di tangannya. Itu adalah giok Kaisar Taoze, target dari aula jiwa. Namun Xiaoyan tidak mengetahui apa gunanya benda ini. Meskipun telah memilikinya selama bertahun-tahun, benda itu pernah menunjukkan hal yang tidak biasa ketika Xiaoyan sedang berlatih di menara pembakaran Akademi Jianan sebelumnya, dan itu tidak pernah muncul untuk kedua kalinya bahkan setelah bertahun-tahun. Yao Lao juga menjelaskan hasil penyelidikannya, di mana dikabarkan adanya sebuah klan yang disebut Klan Hun. Tapi Mimin masih bingung nih, itu cabang Klan Hun atau ada juga yang bilang itu adalah nama lain dari aula jiwa. Jadi kita sebut aja Klan Hun ya guys ya. Xiaoyan curiga jika apa yang disebut sebagai Klan Hun ini sebenarnya merupakan klan kuno layaknya seperti Klan Gu. Namun sayangnya saat ini Yao Lao masih belum mendapatkan informasi detail mengenai hal ini. Namun betapapun berbahayanya aula jiwa maupun Klan Hun yang ada di belakangnya, Yao Lao berjanji akan selalu berada di belakang Xiaoyan untuk memberinya dukungan penuh. Singkat waktu, Yao Lao memilih untuk segera berkultivasi setelah mendapatkan buah bayi jiwa. Sementara itu, kelompok Xiaoyan memilih untuk beristirahat selama beberapa hari demi memulihkan kekuatan mereka yang cukup terkuras pasca pertarungan besar di reruntuhan Daozeng. Namun, di saat Xiaoyan yang memulihkan dirinya, ada hal lain yang membuatnya menjadi bingung, di mana hal lain itu adalah racun pengikisan jantung Kaisar Piton yang berada dalam tubuh Qinglin. Jenis racun ini dikabarkan tidak memiliki penawarnya, namun menurut insting Xiaoyan yang merupakan alkemis tingkat tinggi menyebut bahwa penawar itu tetap ada, namun sayangnya belum ditemukan. Karena itulah Xiaoyan langsung mempelajari banyak buku pengobatan yang ditinggalkan oleh Yao Lao, bahkan juga meminjam buku racun 7 warna yang dimiliki oleh Xiao Yixian. Meskipun racun mematikan itu membuatnya sakit kepala, namun produser selalu memberikan kemudahan kepada mereka yang berusaha. Dan setelah mencari selama 4-5 hari, Xiaoyan akhirnya mulai menemukan titik terang untuk menawarkan racun pengikisan jantung di tubuh Qinglin. Xiaoyan mengakuisisi kolam di puncak Gunung Bintang sebelum memasukkan berbagai equipment atau cairan obat dalam kolam tersebut. Xiaoyan juga menambahkan darah binatang iblis ke dalam kolam dengan ditambah juga beberapa pil obat. Baru setelah itu Xiaoyan meminta Qinglin untuk masuk ke dalam kolam dan menyerap seluruh energi dalamnya demi menstabilkan kekuatannya yang meledak-ledak itu. Qinglin awalnya malu-malu ketika disuruh mandi seperti ini, namun karena berendam di dalam kolam dianggap sebagai salah satu proses pengobatan, dan akhirnya Qinglin pun menuruti Xiaoyan dan segera melompat ke dalam kolam tersebut. Xiaoyan awalnya fokus menjaga Qinglin yang sedang berkultivasi di dalam kolam, namun kemudian matanya melirik ke arah gambar Hydra atau ular berkepala 9 yang ada di punggung Qinglin, yang dimana tepat ketika Xiaoyan melihatnya, tiba-tiba mata ular berkepala 9 itu terbuka dan menyebabkan semacam perasaan penuh intimidasi yang menggebu di dalam hatinya. Xiaoyan jelas menyadari ada yang tidak beres dan buru-buru mengalihkan pandangannya. Baru setelah mengendalikan tekanan yang ada di hatinya, Xiaoyan kembali memusatkan perhatian pada tato misterius itu dan bertanya-tanya sambil berkata, binatang iblis macam apakah yang berbentuk semacam ini? Xiaoyan hanya bisa terdiam dan menggelengkan kepalanya menahan rasa ingin tahu yang memuncak di hatinya dan memutuskan untuk bertanya setelah Qinglin bangun dari kondisi pelatihannya nanti.
Xiaoyan tetap berada di dalam gua selama 4 hari dan menghabiskan berbagai bahan obat untuk terus diisi ulang ke dalam kolam. Ekspresi Qinglin semakin membaik di bawah kabut energi, dan di saat yang sama tato Hydra di punggungnya pun menjadi semakin jelas dan pekat. Mata di 9 kepalanya juga mulai terbuka sedikit demi sedikit, yang membuat Xiaoyan sekali lagi merasakan tekanan intimidasi yang menyebar di dalam hatinya. Xiaoyan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri ketika tiba-tiba mendengar suara percikan air dari dalam kolam. Namun ketika dia baru saja akan berdiri, seluruh kolam bergetar hebat sebelum kemudian mata aneh yang besar muncul di tengah kabut energi yang berubah menjadi 3 titik kecil. Tiba-tiba 3 titik kecil itu kemudian menjadi 3 kelopak bunga zamrud. Ketika kelopak bunga zamrud yang tidak lain adalah mata bunga ular 3 kelopak itu terlihat, tiba-tiba muncullah sesosok ular iblis yang keluar dari kolam tersebut sehingga membuat Xiaoyan terkejut. Yang tidak lain itu adalah ular besar berkepala 9 yang berwarna hijau zamrud yang sepertinya ingin menerkam ke arahnya. Tanpa pikir panjang, Xiaoyan segera memanggil nama Qinglin sehingga membuat suara yang kayak akan Daochi menggelegar layaknya ketika emak manggil nyuruh beli garam. Dan auto membuat tubuh Hydra itu segera meledak menjadi gelombang cahaya sebelum akhirnya menyusut dan berubah menjadi sosok perempuan kecil. Yang nggak salah lagi itu adalah Qinglin. Xiaoyan segera meraih tubuh Qinglin yang sebenarnya sedang berada dalam kondisi tanpa busana alias telanjing. Tapi Xiaoyan stay cool, sementara itu Qinglin sedang panik plus malu lah ya ketika menyadari jika tubuhnya yang masih suci ini telah dilihat oleh Xiaoyan. Setelah Qinglin menjadi lebih tenang, Xiaoyan dengan gelabakan menanyakan perihal asal-usul dari tato ular berkepala 9 yang ada di punggungnya itu, yang dimana diceritakan ular berkepala 9 itu ternyata merupakan ular surga kuno yang bermutasi. Dikabarkan bahwa ular surga kuno adalah eksistensi yang bisa disejajarkan dengan suku Phoenix surga dan lainnya. Namun karena jumlahnya yang terlalu sedikit, binatang iblis ini pun telah menderita kepunahan sejak lama. Ceritanya Qinglin secara tidak sengaja menemukan kerangka ular surga kuno ini di pegunungan dan menggunakan mata bunga ularnya dengan harapan bisa memanggil jiwa spiritual. Tapi ternyata kerangka ini sangat susah untuk dikendalikan, dan untungnya ular tersebut semakin melemah seiring dengan meningkatnya kekuatan Qinglin. Seperti yang Xiaoyan ketahui sebelumnya bahwa mata bunga ular iblis adalah mata yang bisa mengendalikan segala jenis binatang iblis ular kecuali yang memiliki garis keturunan kuno bangsawan pada zaman kuno. Yang Qinglin ketahui hanya ada 2 binatang iblis ular dengan garis keturunan kuno, yaitu ular naga kuno dan piton penelan surga. Saat ini Qinglin dapat mengendalikan ular surga kuno dari binatang tersebut dikarenakan itu hanyalah berbentuk roh dan tidak memiliki tubuh fisik. Nah, karena masalah racun pengikisan jantung telah usai, Xiaoyan pun segera kembali ke aula besar Pavilion Bintang Jatuh mencari tahu kondisi Yao Lao setelah menyerap buah bayi jiwa dan mengakumulasi apakah ini waktu yang tepat untuk mulai memurnikan tubuh baru bagi gurunya itu. Yao Lao tersenyum ketika melihat Xiaoyan datang dan langsung mengajaknya untuk memurnikan tubuh baru. Setelah mengetahui aura spiritual gurunya telah kembali ke puncak, Xiaoyan pun senang bukan main. Bahkan Xiaoyan langsung menunjukkan semua bahan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, termasuk pil sekring darah yang dimurnikan di pertemuan pil sebelumnya. Yao Lao tampak begitu antusias dan bangga menyaksikan muridnya yang telah mengasah keterampilan alkemisnya sampai ke level seperti ini, di mana Yao Lao dapat melihat bahwa pil sekring darah itu telah melalui guntur pil 3 warna yang luar biasa. Xiaoyan mengabaikan pandangan gurunya itu ketika mengeluarkan satu demi satu bahan yang dia miliki, mulai dari esensi darah Phoenix Iblis serta kerangka elit dosong puncak yang jujur saja sih membuat Xiaoyan merasa kurang puas. Untungnya beberapa saat kemudian Peng Xian mengeluarkan kerangka Dozun bintang 4 yang dia miliki, sehingga Xiaoyan merasa sedikit lega. Dikarenakan semua bahan sudah dikumpulkan, Peng Xian mengajak Xiaoyan untuk memulai proses pemurnian tubuh Yao Lao di keesokan harinya. Karena semakin cepat Yao Lao memulihkan kekuatannya, maka semakin kecil pula ancaman yang ditimbulkan oleh aula jiwa untuk Pavilion Bintang Jatuh. Sebelum memulai pemurnian tubuh baru Yao Lao,
Xiaoyan menghabiskan waktu untuk mulai mengamati rusuk dozeng yang dia dapatkan dari reruntuhan kuno kemarin, dan dia menemukan jika terdapat segel di permukaan tulang yang tentu saja sulit untuk dipecahkan. Karena itulah Xiaoyan menghabiskan waktu sampai 10 jam untuk proses pembakaran tulang dengan api 3000 teratai hatinya. Dan singkat cerita, warna putih giok di permukaan tulang rusuk perlahan menjadi pucat sebelum pecah dan berubah menjadi cairan berwarna emas gelap yang dipenuhi corak aneh. Xiaoyan sempat ragu-ragu sebentar sebelum tangannya menyentuh cairan emas itu. Xiaoyan merasakan kekuatan penekan yang luar biasa yang membuat tangannya terasa remuk. Tepat ketika Xiaoyan mengira lengannya akan termas sampai hancur, cairan keemasan yang gelap itu mengalir ke tangannya sebelum kemudian mentransfer semacam urutan teknik yang disebut sebagai teknik telapak tangan penciptaan surga. Xiaoyan menemukan kesadarannya berada di dalam sebuah ruang kosong yang kemungkinan merupakan ruang memori yang disembunyikan di dalam teknik Dao ini. Mata Xiaoyan menjadi cerah dan bergetar setelah mendengar suara latang bergema di ruang kosong yang memperkenalkan teknik telapak tangan penciptaan surga yang ternyata benar-benar sebuah teknik Dao kelas langit. Xiaoyan menghela napas saat dia melihat lingkaran cahaya hitam yang dengan cepat menyebar di matanya. Xiaoyan melihat satu demi satu metode terbaik telapak tangan penciptaan surga yang luar biasa. Dan baru setelah semua rangkaian metode itu selesai disalin, Xiaoyan pun mengetahui jika dozeng yang beberapa waktu lalu menimbulkan huru-hara di wilayah binatang memiliki nama, yaitu Zhou Hua. Singkat cerita, proyeksi teknik telapak tangan penciptaan surga pun telah selesai, sehingga Xiaoyan mulai mempraktikkan teknik Dao kelas langit tersebut dan menemukan jika hanya telapak tangan yang telah dimurnikan oleh air liur spiritual emaslah yang dapat menggunakannya. Xiaoyan melompat turun dari tempat tidur dan bersiap untuk mempraktikkan teknik telapak tangan penciptaan surga yang telah ia pelajari. Rute dan garis Dao menyebar ke seluruh tubuhnya sebelum kemudian berkumpul di lengannya dan menciptakan cahaya keemasan yang berlonjak di telapak tangannya. Cahaya keemasan itu berwarna semakin pekat sebelum akhirnya berubah menjadi cahaya hitam yang kekuatan hisap yang luar biasa, seperti yang dia lihat di reruntuhan kuno dozeng sebelumnya. Namun Xiaoyan yang berpikir melepaskan kekuatan berbahaya di tengah papilin bintang jatuh jelas bukanlah sesuatu hal yang bijak untuk dilakukan. Karena itulah Xiaoyan buru-buru untuk mengcancel tekniknya dan menghela napas lega saat merasakan doji yang sangat besar sekali lagi pulih di dalam tubuhnya. Singkat cerita, uji coba teknik telapak tangan penciptaan surga pun telah selesai. Hari pun berganti dan waktunya permurnian tubuh Yao Lao pun tiba. Xiaoyan berkumpul dengan Yao Lao dan juga Peng Xian di menara batu belakang Gunung Bintang yang dipilih sebagai lokasi pemurnian. Xiaoyan meminta Peng Xian untuk mengisolasi menara batu selama proses pemurnian, dan hal itu pun langsung diiyakan oleh Peng Xian. Setelah memulihkan kekuatan temannya ke puncak jelas merupakan hal yang paling terpenting untuk dilakukan saat ini. Xiaoyan mengangguk sebelum secara bertahap menenangkan pikirannya. Satu demi satu bahan muncul di hadapan Xiaoyan sebelum kemudian dimurnikan dengan api 3000 teratai hati yang merupakan gabungan dari 3 api surgawi milik Xiaoyan. Kerangka Dozun, esensi darah binatang iblis, dan pil sekring darah pun dikeluarkan. Dan proses pemurnian semacam ini adalah proses yang paling panjang hingga Xiaoyan menghabiskan waktu sepanjang hari untuk membuat warna di kerangka Dozun itu menjadi lebih pucat, yang menandakan bahwa kerangka tersebut telah menyerap energi dari bahan-bahan lainnya ke dalam. Xiaoyan tersenyum melihat Yao Lao menunjukkan kebanggaan selama dia memurnikan tubuh barunya. Sebelum tiba-tiba saja terpikirkan tentang memasukkan lengan dozeng sekilas melintas di kepala Xiaoyan. Setelah ragu-ragu sebentar, Xiaoyan pun akhirnya menyambungkan lengan dozeng itu ke bagian lengan kerangka Dozun tersebut. Membuat Yao Lao hanya bisa merasa terkejut karena tidak menyangka jika muridnya telah benar-benar membawa kerangka suci seorang dozeng dari reruntuhan kuno. Namun Xiaoyan tidak begitu memperhatikan keterkejutan dan terus berfokus kepada pemurniannya. Tubuh kerangka itu kembali menjadi keabu-abuan. Akhirnya kerangka itu telah sepenuhnya menyatu dengan bahan lainnya termasuk lengan dozeng yang disambungkan. Setelah semua proses ini selesai, Xiaoyan pun memberi kode kepada Yao Lao yang membuat guru
dulunya itu mengangguk seketika menelan pil sekring darah dan berubah menjadi sebergas cahaya yang memasuki kerangka tersebut, menandakan bahwa proses kebangkitan Yao Lao menuju kekuatan puncak telah resmi dimulai. Sementara itu, di saat Xiaoyan dan Yao Lao memulai proses panjang kebangkitan tubuhnya, di sisi lain di sebuah aula besar yang diliputi kegelapan diserbu oleh kabut hitam yang secara perlahan berubah menjadi banyak sosok yang berjubah yang tidak lain adalah antek-antek aula jiwa. Sosok-sosok yang berdiri di udara kosong menunjukkan bahwa mereka setidaknya merupakan elit dozong yang luar biasa. Namun sosok-sosok kuat itu tiba-tiba membungkuk hormat kepada retakan ruang kosong di tengah aula sebelum kemudian menunjukkan sesosok tetua dengan aura keagungan yang luar biasa yang dipanggil dengan nama Tianjun hitam dan putih. Tanpa banyak bacot lagi, Tianjun dari aula jiwa itu memerintahkan kepada semua bawahannya untuk memulai misi penting mereka, di mana misi penting itu tidak lain adalah menghancurkan Pavilion Bintang Jatuh serta menangkap Xiaoyan sekaligus Yao Lao.